Sudah 1 tahun film Justice League Zack Snyder Cut tayang di saluran streaming HBO Max. Nah, setahun ini juga lah para penggemar masih jauh dari kata-kata sebuah harapan untuk menunggu kelanjutan Justice League Zack Snyder. Walaupun film Justice League garapan Zack Snyder yang sudah disusun sebanyak 3 film di awal tahun 2017 dengan judul Justice League, 2019 dengan judul Justice League kedua, dan yang terakhir tahun 2020 dengan judul Justice League 2A. Nah, setelah rilis versi teatrikalnya, akhirnya The Power of #Restore the Snyder Cut pun dikabulkan dengan media pemutaran di layanan streaming HBO Max. Sekali lagi yang dijadwalkan pada tahun 2020, namun dikarenakan pandemi akhirnya dapat terjadi pada tahun 2021. Namun beberapa bulan setelah dirilisnya film Justice League Zack Snyder Cut tahun 2021, sempat muncul bocoran dari rencana Zack Snyder untuk membangun kembali universe yang rencananya akan dia bangun di DCEU. Dalam bocorannya, Zack Snyder sepertinya sudah mempersiapkan 2 film lanjutan, yaitu Justice League kedua dan yang ketiga, untuk melanjutkan dari film Justice League Zack Snyder Cut. Dan terungkap dengan jelas alur cerita pada storyboards, lengkap dengan gambar yang dicoret oleh Jim Lee, seorang ilustrator pada DC Comics. Nah, dari bocoran tersebut, pada video ini DC Indonesia akan membahas apa yang terjadi sebenarnya pada lanjutan film Justice League Zack Snyder Cut yang telah dirilis tahun 2021 lalu. Walaupun sampai sekarang kita belum mendapatkan kepastiannya, tapi untuk di saat ini, inilah cerita yang tertera pada storyboard Justice League Zack Snyder. Semoga kalian menyukai video ini. Yeah. Hai semua, kita bertemu lagi. Di saat kalian melihat video ini, bagi yang belum menjadi subscriber di channel kita tercinta ini, yaitu DC Indonesia, ayo dong tekan tombol subscribe-nya agar aku menjadi tambah semangat lagi untuk bikin konten-konten yang seperti ini. Dan bagi yang sudah, kalian luar biasa. Oke, langsung saja kita masuk ke storyboard ceritanya. Untuk cerita pertama ini, kita masuk ke Justice League kedua, rencana dirilis pada tahun 2019. Justice League memperlihatkan kemampuannya. Mereka semua bersatu meskipun ada banyak ancaman yang datang. Mereka semua bekerja secara efisien, bekerja sama sebagai tim dan menjadi pelindung bagi semuanya. Mereka semua saling merangkul bersama, menyelamatkan banyak manusia. Namun hanya saja mereka bergerak sendiri-sendiri. Ya, dikarenakan tensi dan pergolakan pemikiran yang pada akhirnya membuat semuanya menjadi kembali goyah. Justice League kemudian berkumpul di markas mereka, Batcave. Ya, tempatnya si Batman. Dari semuanya ini, hanya si Superman yang masih sedikit menjaga jarak, terutama terhadap Batman. Aquaman juga masih menghadapi skeptisme dari para penduduk Atlantis. Diana, si Wonder Woman sendiri, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si Arthur Curry alias si Aquaman. Sedangkan si Batman sendiri ternyata memiliki masalahnya sendiri, yang dimana masalahnya itu yang dia hadapi juga tidak kalah berat daripada yang lainnya. Bruce kemudian secara diam-diam bertemu dengan Lois Lane.
Mereka mencoba mencari keberadaan Lex Luthor yang diketahui telah kabur dari penjara. Ada semacam tensi yang muncul di antara mereka berdua semenjak Superman kembali hidup. Pertemuan tersebut berakhir setelah Lois mengatakan kepada Bruce bahwa Superman membutuhkan dia lebih dari apapun. Namun melihat gelagat tersebut, Bruce Wayne alias si Batman mengetahui bahwa Lois sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu di hutan pedalaman Brazil, Lex Luthor botak berhasil menemukan Isabel Maru yang juga dikenal sebagai Dr. Poison, yang pernah tampil dalam film Wonder Woman tahun 2017. Nah, ternyata ini si Dr. Poison masih hidup dan dia masih melakukan eksperimen berbahayanya itu karena dia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai subjek dari uji cobanya, di mana dia melakukan uji coba tersendirinya itu untuk menemukan senjata kimia yang baru, sebuah senjata yang lebih mematikan. Dan yang lebih parah lagi, Dr. Isabel Maru ternyata masih menyimpan dendam dan obsesinya untuk mengumpulkan informasi dan artefak tentang Diana Prince, dan begitu juga dengan para penghuni Amazonian. Sedangkan Princess Diana sekarang sudah dikenal oleh seluruh orang yang ada di dunia. Lex Luthor kemudian memberitahu Dr. Poison sebuah kesempatan untuk membalas dendam. Si Lex Luthor sendiri mengatakan kepadanya dia memiliki dendam terhadap Batman dan Superman. Dr. Poison pun setuju, dan mendengar itu si Lex Luthor botak pun menjadi tersenyum seraya dia mengatakan, "Ya, mari kita mulai." Berpindah ke gurun Atacama. Dengan bantuan dari Maru, Lex Luthor berhasil membebaskan Ormarius dan juga Black Manta dari penjara gurun. Ya, mereka berdua ini adalah villain utamanya si Aquaman yang ditahan di gurun Atacama setelah peristiwa yang terjadi pada Aquaman kedua. Kemudian kita beralih ke luar Central City. Si Lex Luthor berhasil membebaskan Leonard Snart alias Captain Cold yang memiliki keahlian dalam hal persenjataan dan juga memiliki dendam terhadap The Flash dan bergabung dengan Legion of Doom. Di Metropolis, Superman bertanya kepada Lois kapan dia akan mengatakan sesuatu kepadanya. Mendengar itu si Lois Lane pun menjadi keheranan dan kemudian menjawab, mengatakan tentang apa nih Clark? Si Superman pun mengatakan bahwa dia bisa mendengar ada dua suara detak jantung di dalam tubuhnya si Lois. Ya, mendengar itu si Lois pun sendiri terlihat ragu dan ketakutan mendengar hal tersebut. Si Superman pun kemudian menjawab bahwa dia tidak akan menyakiti Lois, dan kemudian mereka berdua pun mengabaikan tentang ini. Berpindah ke Paris, Wonder Woman dan Menalith menemukan bahwa mungkin ada cara untuk mereka mengingat jalur kembali menuju ke Themyscira, di mana si Wonder Woman harus menggunakan Lasso of Truth-nya untuk membuka kembali ingatannya. Tapi itu adalah sebuah proses yang berbahaya dikarenakan si Diana ingin membantu Menalith untuk pulang, di mana juga Princess Diana pun sekaligus ingin kembali ke Amazon untuk melihat sang ibu Hippolyta. Princess Diana pun kemudian menggunakan lasonya, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat dalam pandangannya itu. Pada awalnya ya semuanya terlihat begitu baik-baik saja dan terlihat sangat begitu indah. Untuk pertama kali dalam 1 abad terakhir, kemudian si Diana kembali melihat rumahnya, melihat Amazon dan tentu juga sang ibunya tercinta. Namun kemudian tiba-tiba semuanya berubah menjadi gelap gulita. Dia melihat dirinya sebagai dewa perang, di mana dirinya bertarung melawan Superman.
Superman. Dalam pandangannya itu, si Princess Diana pun bahkan berhasil membunuh Superman. Akibat dari itu, Princess Diana pun kemudian menangis melihat pandangannya itu. Namun akhirnya Mena Reeves dengan cepat berhasil menyadarkan Wonder Woman kembali. Meskipun dia sedih, bingung dan ketakutan, Wonder Woman akhirnya teringat kembali kemana arah pulang menuju ke Amazon. Di sisi lain, di pengadilan Central City, Barry Allen hadir dalam sebuah persidangan. Berkat Cyborg, Iris, dan para pengacara yang sudah dibayar oleh Bruce Wayne, kasus ayahnya si Barry Allen, Henry Allen, akhirnya dibuka kembali. Nah, disinilah si Barry Allen pun akhirnya merasa gembira dan bersyukur dengan hal ini. Beralih ke wilayah lautan, Aquaman dan Mera diperlihatkan sedang bertarung melawan kerajaan terakhir dari 7 kerajaan yang ada. Dan terungkap nih, dari 7 kerajaan yang terakhir di lautan ini adalah The Unseen. Sebagaimana yang kita ketahui dalam film Aquaman tahun 2018, ada 7 kerajaan yang berkuasa di lautan, yaitu Zebal, Kingdom of the Deserts, The Fisherman, The Trance, The Breen, dan The Missing Kingdom. Nah, The Missing Kingdom inilah di dalam film Justice League kedua ini dapat diketahui nama kerajaannya, yaitu adalah The Unseen. Pertarungan Aquaman dengan penguasa kerajaan The Unseen tersebut memunculkan putaran arus yang sangat besar yang membuat lahar bawah air menjadi mengalir. Aquaman pun akhirnya berhasil mengalahkan Raja ke-7 dengan menggunakan trident miliknya. Si Arthur Curry pun sempat mengajak pemimpin tersebut untuk beraliansi dengannya, namun kerajaan The Unseen menolaknya. Beralih ke Batcave, Cyborg membantu Alfred dan Bruce merenovasi Batcave. Si Cyborg bahkan menambahkan suara AI, Artificial Intelligence, seorang wanita untuk menggantikan suaranya si Alfred. Melihat kondisi Batcave yang kosong, si Cyborg pun kemudian bertanya kepada Alfred, mengapa Bruce tidak pernah pulang ke rumah? Si Alfred pun kemudian menjawab dengan tegas bahwa karena si Batman itu harus menghadapi dirinya sendiri ketika dia pulang. Batman bergerak menuju hutan terdalam di daerah Kanada, mencoba untuk mengikuti petunjuk terakhir tentang keberadaan Lex Luthor. Kabarnya dia mendengar bahwa Lex Luthor terlibat di sebuah kota kecil. Setelah mengalami pertarungan, Batman pun kemudian terkejut di mana dia ternyata bukan menemukan tempat persembunyiannya si Lex Luthor botak, melainkan The Riddler. Riddler di sini diperlihatkan sangat kotor dengan janggut yang panjang. Sebenarnya dalam film The Batman yang awalnya akan menjadi solonya si Ben Affleck, pemeran Batman dalam cerita ini, dalam film itu The Batman akan melibatkan si Edward Nygma alias The Riddler sebagai musuhnya Batman, namun ternyata gagal untuk dikerjakan dan terciptalah di tahun 2022 ini The Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson. Oke, lanjut kita ke storyboard Justice League Zack Snyder. Ternyata yang membuat The Riddler seperti itu adalah Lex Luthor, di mana si Luthor datang ke tempatnya dan memberikan pertanyaan tentang Riddler, di mana Riddler tidak bisa memecahkan teka-tekinya si Lex Luthor. Si Riddler pun menjelaskan kepada Batman, Luthor bertanya kepadaku, aku harus tahu jawabannya. Berpindah ke sisi yang lain, si Lois ternyata juga mencoba menyelusuri jejaknya si Lex Luthor, yang akhirnya dia pun berhasil menemukan markasnya si Dr. Poison yang ada di Brazil. Nah, disinilah si Lois pun kemudian menulis tentang hal ini pada sebuah jurnalnya dan itu dia rahasiakan. Si Lois pun kemudian dibuat terkejut dengan fakta yang ada. Dia mengetahui bahwa Lex Luthor dan Dr. Isabel Maru ternyata juga membentuk timnya sendiri.
kembali ke hutan pedalaman yang ada di Kanada. Akhirnya Batman bertarung menghadapi The Riddler. Dia mengatakan kepada Bruce tentang bagaimana Lex Luthor mendatanginya untuk sebuah informasi. Dia memperkenalkan sebuah istilah, yaitu anti-life equation. Mendengar nama anti-life equation tersebut membuat Riddler menjadi bertanya-tanya. Pada akhirnya si Riddler pun berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan oleh anti-life equation. Ketika benda tersebut diaktifkan, maka semua kehidupan akan menjadi sia-sia. The Riddler pun kemudian mengarahkan pistol ke kepalanya. Dia tahu bahwa Lex Luthor Botax itu serius dengan tujuannya, dan pada akhirnya Riddler pun melepaskan tembakan ke kepalanya. Wonder Woman dan Menalith akhirnya kembali ke Themyscira. Diana tidak yakin apa reaksi ibunya nanti, namun Hippolyta justru menyambutnya dengan sangat riang gembira dan penuh air mata. Dia bahkan mengadakan sebuah pesta yang belum pernah ada dalam sejarah Amazon. Di sisi lain, Aquaman dan Mera akhirnya berhasil membuat kerajaan terakhir menjadi takluk, ya The Unseen, menjadi bagian dari aliansi mereka, yang merupakan hal pertama kali sejak terjadinya Atlantis tenggelam. Saat ini akhirnya 7 kerajaan yang pernah ada kembali membentuk aliansi. Beralih ke Metropolis, Lois Lane bertemu dengan Superman dan mengatakan bahwa dia menerima Clark Kent sudah tiada. Si Lois memutuskan untuk meneruskan pencariannya mengenai Lex Luthor. Di Gotham, Batman kembali dari pedalaman dan masih terkejut dengan apa yang dia alami sebelumnya. Cerita kemudian bersambung kepada Lois yang mendapatkan kabar dari Jenderal Swanwick bahwa Lex memiliki ketiga Mother Box. Di West River, helikopter mengawasi area tersebut. Lex berada di sana, namun timnya berada di tempat lain sambil tetap menjaga kontak dengan Lex Luthor yang akan mengaktifkan Mother Box. Tujuan dari Lex Luthor sendiri adalah menghancurkan Justice League dan mengambil anti-life equation untuk dirinya sendiri, di mana anti-life equation kemudian menyala saat Lex hendak mengaktifkan Mother Boxes. Cyborg pun kemudian merasakan adanya sesuatu di mana suplai data tiba-tiba terhenti. Untuk pertama kalinya dia menjadi robot. Sebuah bom tiup pun kemudian mengejutkan Lex Luthor di tempatnya, yang ternyata yang muncul dari portal tersebut adalah Desaad, jenderal perang dari apokalipsnya Darkseid, yang disusul dengan kemunculan Darkseid di hadapan Lex Luthor. Dia ingin si Lex Luthor agar memberikan anti-life equation tersebut kepadanya. Di Batcave, Superman, Batman, dan Lois berkumpul. Mereka bertiga kemudian mengetahui tentang kemunculannya si Darkseid. Superman berkata kepada Batman bahwa ini adalah pertempuran para dewa, yang dimana Superman pun kemudian menyampaikan pesan kepada Bruce, dia adalah duniaku, lindungi dia. Ya, istilah dia yang dimaksud si Superman ini tentu saja adalah si Lois Lane, yang kemudian si Superman pun pergi untuk menghadapi Darkseid. Setelah Superman pergi, Bruce dan Lois pun terlibat perdebatan. Bruce mengetahui bahwa Lois sedang hamil. Lois kemudian mengakhiri perdebatannya dengan mengatakan kepada Bruce bahwa anak yang dikandung itu bukanlah anak dari Bruce Wayne. Meskipun si Lois Lane mencoba mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain, ya kali ini mengenai si Lex Luthor, namun si Bruce mengacuhkannya.
Kembali lagi kita nih ke Lex Luthor yang bertemu dengan Darkseid yang baru saja tiba dengan bom tube. Si Lex Luthor membuat penawaran kepada penguasa Apokalips. Ya, si Darkseid. Dia meminta kepada si Darkseid bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh Superman. Si Darkseid pun mendekatinya dan mengenali si Lex Luthor, menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak ingin Superman mati, hanya saja dia menginginkan Superman hidup menderita. Si Lex Luthor pun kemudian menimpali pernyataan tersebut dengan menunjukkan sebuah jawaban. Gadis itu, ya tentu saja maksudnya adalah si Lois Lane. Lex Luthor menjelaskan bahwa Lois Lane adalah kunci untuk menghancurkan jiwanya Superman. Tiba-tiba Superman kemudian datang dan bertarung melawan si Darkseid. Pertarungan yang sengit pun terjadi, namun si Darkseid tidak melayaninya. Dia pergi dari tempat perkelahian. Ternyata si Darkseid pergi ke Batcave, yang di sana sampai di Batcave menyebabkan Batcave pun menjadi hancur dan membuat Bruce dan Lois terjebak di dalamnya. Si Batman menatap Darkseid dan Lois dari balik tembok kaca dari atas Batcave. Darkseid memandang ke arah si Lois, menyebabkan Lois tewas dari akibat Omega Beam-nya si Darkseid. Melihat itu, Batman menjadi terkejut dan takut dengan kengeriannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Superman pun kemudian tiba dengan kemarahannya dan berteriak, menangis, jiwanya hancur melihat Lois Lane berubah menjadi abu akibat Omega Beam-nya si Darkseid. Di saat Superman berusaha untuk menghabisi Darkseid, sang pemimpin Apokalips sudah berhasil mempengaruhinya. Pengaruhnya itu membuat Superman menjadi jahat, matanya terlihat menjadi memerah. Sebelum kejadian meninggalnya si Lois Lane di tangan si Darkseid, di saat itu si Lex memberikan perintah kepada tim anggotanya di Legion of Doom, ya, tim rekrutannya yang untuk mulai menyerang para pahlawan Justice League yang lainnya. Di mana di Themyscira, Dr. Poison alias Dr. Maru melepaskan serangan gas kimia yang menutupi pulau tersebut dan para setiap penduduknya, yang menyebabkan Wonder Woman menjadi tewas di pangkuan sang ibu. Bahkan Dr. Maru sendiri pun tewas dalam serangan itu, tapi kematiannya ditandai dengan wajah yang penuh senyuman yang memuaskan. Di Atlantis, Orm dan Black Manta menyerang prosesi pengesahan Arthur sebagai Raja Lautan dari 7 kerajaan. Dalam serangan itu, si Arthur Curry alias Aquaman tewas. Di Central City, Leonard Snart alias Captain Atom menyerang Flash dengan senjata buatannya. Hanya saja Flash berhasil selamat. Sedangkan di Detroit, Cyborg sendiri harus terluka parah, di mana dia harus kehilangan bagian bawah tubuhnya saat akan menyelamatkan si Barry Allen. Dan terakhir di Batcave, di mana si Batman melihat semua yang terjadi dengan tatapan kengerian. Dia melihat bagaimana Darkseid berhasil mengendalikan Superman. Superman bahkan mulai mengarahkan tujuannya kepada Batman. Melihat situasi tersebut, Lex Luthor percaya bahwa dia sudah menang, terlebih kepada takluknya semua para pahlawan Justice League. Namun kemudian dia harus menghadapi sosok Superman. Dia melihat Lex Luthor dengan keadaan mata yang menyala dan melepaskan heat visionnya yang akhirnya membunuhnya. Ketika Lex Luthor berteriak, dunia kemudian berubah menjadi berwarna merah dan adegan berlanjut ke 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian, dunia berubah menjadi apa yang kita lihat di Nightmare, ya, mimpi buruknya si Batman. Yang ini adalah di mana di padang pasir yang dulunya itu adalah kota Gotham. Muncul dari balik-balik pasir tersebut ada sosok post-apokaliptik Batman bersama dengan pasukannya, para pahlawan Justice League yang tersisa, yaitu Batman, Flash, dan Cyborg.
Mereka semua berusaha untuk pergi ke Wayne Manor. Batman memandu mereka menuju ke sana. Flash membawa tubuh Cyborg tanpa tangan dan kaki. Batman sendiri meminta mereka semua untuk bergegas sebelum matahari tenggelam. Namun ternyata Superman menemukan mereka dan film Justice League kedua pun berakhir. Selanjutnya film Justice League 2A yang rencananya itu dirilis pada tahun 2020, 1 tahun setelah tayangnya Justice League Part 2. Di awal film ini dimana akan memunculkan sosok Green Lantern. Ya, tidak jelas Green Lantern yang mana yang akan hadir dalam Justice League Part kedua A ini. Tapi dari gambar storyboard ini yang kemungkinan itu adalah si Green Lantern-nya Hal Jordan. Di awal film dibuka dengan kedatangan Green Lantern, di mana dia terjatuh di bumi sambil berada di dalam sebuah kapal. Dia mencoba untuk menghubungi siapapun yang ada di sana, namun tidak ada jawaban. Suara keras kemudian terdengar, yang dimana saat itu membuka pintu. Terlihat sebuah siluet dan sosok yang muncul, yang ternyata itu adalah Batman. Namun yang mengejutkan lagi adalah muncul sosok lain yang tidak diduga. Dialah Deadshot yang ikut melindungi Batman, yang pada akhirnya Deadshot bergabung dengan tim Batman. The Flash kemudian juga bergabung. Namun Batman sendiri mengatakan kepada Flash bahwa The Flash tidak boleh ikut campur dalam pertarungan ini karena dia memiliki tugas yang lebih penting lagi. Flash sendiri hampir terbunuh, yang dimana kemudian Green Lantern berhasil menyelamatkannya. Kemudian Batman, Deadshot, Flash, dan Green Lantern kembali berkumpul di markas Justice League yang ada di bawah Wayne Manor. Mera kemudian bergabung dengan mereka. Bruce kemudian mulai menceritakan rencananya kepada Green Lantern, di mana dia berusaha untuk mengakhiri Darkseid. Si Green Lantern tidak setuju. Dia bahkan meminta mereka untuk memperbaiki pesawatnya dan dia akan mencari para anggota Corps yang lainnya. Green Lantern menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan kemampuan para Justice League untuk bisa menghentikan Darkseid. Cyborg kemudian menjadi pusat dari semua teknologi. Dia mengerjakan sebuah proyek yang luar biasa, sebuah cosmic treadmill yang akan membantu The Flash untuk melompati waktu. Si Green Lantern kemudian sempat mempertanyakan hal ini. Si Cyborg mengatakan pada si Green Lantern tentang hal bagaimana sebuah perjalanan waktu akan terjadi. Semuanya tidak bisa dikendalikan. Jikapun mereka bisa kembali mengirim Flash kembali ke masa lalu, ya hal itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam setahun. Hal itu dimana untuk mencegah si Flash tidak terjebak di ruang dan waktu. Dan untuk bisa melakukannya, mereka perlu mencuri salah satu mother box. Ada hal yang harus diperhatikan nih, bahwa ketika mesinnya dinyalakan, maka si Superman akan mengetahui posisi mereka. Green Lantern dan Deadshot pun bercerita bagaimana mengerikannya Kryptonian jika menjadi jahat dan bagaimana jika anaknya telah diculik. Dimana rencananya sendiri yaitu si Barry akan memperingatkan si Bruce pada beberapa tahun yang lalu sehingga dia bisa bersiap untuk menghadapi krisis ini, dimana The Flash hanya memiliki waktu sekitar 10-15 detik saja. Ya, mereka pun mulai memikirkan pesan yang akan disampaikan. Awalnya mereka setuju untuk mengatakan tentang Lex Luthor, tetapi si Bruce menolaknya. Dia berpendapat Lex bukanlah solusinya. Bruce pun kemudian mengatakan kepada The Flash agar dia menyampaikan pesan tentang Lois.
Ya, kemudian akhirnya misinya pun dimulai pada saat senja, di mana Batman, Green Lantern, Deadshot, dan Mera mendobrak masuk ke tempat di mana salah satu Mother Box berada. Si Batman memperingatkan bahwa ketika mereka sudah mendapatkan Mother Box, Superman akan sadar keberadaan mereka. Sementara di Batcave, Cyborg dan Flash mempersiapkan untuk perjalanan waktu si The Flash. Cyborg kembali mengingatkan bahwa Flash tidak memiliki banyak waktu. Ya, jika si Barry sukses dalam misinya ini, maka semua mimpi buruk tersebut yang mereka alami di saat ini tidak akan pernah terjadi. Batman dan yang lain berhasil mencuri Mother Box, dan seperti yang diduga, ya, si Superman mengetahui hal tersebut dan kemudian tentu saja mengejar mereka. Superman kemudian berhadapan dengan para pahlawan Justice League. Dia berhasil membunuh Deadshot, Mera, Cyborg, dan Green Lantern. Sampai pada akhirnya Superman berhadapan dengan Batman. Dia masih berusaha melindungi Flash dengan tombak kryptonite-nya, namun dia gagal. The Flash sendiri berlari secepat mungkin sampai akhirnya dia masuk ke ruang waktu. Tepat sebelum Superman menangkapnya, The Flash pun akhirnya berhasil kembali ke masa lalu. Kita kemudian kembali ke cerita Justice League yang kedua, di mana Bruce dan Lois saling berdebat. Ya, The Flash tiba saat Lois keluar dari Batcave dan kemudian dia mengatakan pada Bruce apa yang disampaikan Bruce kepada Flash sebelumnya. Lois berbohong kepadamu, kau adalah ayahnya. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Flash kemudian menghilang. Nah, si Lois pun kemudian kembali menemui Bruce untuk membahas tentang Lex Luthor. Jika pada awalnya Bruce tidak mau mendengar, ya mengacuhkannya apa yang disampaikan oleh si Lois, kali ini dia sangat memperhatikan, di mana mereka berdua kemudian berhasil menemukan rencana penyerangan Lex Luthor terhadap masing-masing pahlawan Justice League. Ya, momen kedatangan Darkseid pun muncul kembali. Namun, yang berbeda pada kali ini adalah Batman kali ini tidak diam. Dia memecahkan kacanya dan menahan Omega Beam Darkseid. Melihat hal itu, Superman bukannya hancur, dia justru marah dan menjadi bersemangat, membuat Darkseid menjadi tidak berdaya dan akhirnya kabur. Lois kemudian mengatakan kepada Superman bahwa Lex memiliki sebuah rencana yang besar dan dia harus memperingatkan semuanya. Akhirnya, semua kejadian yang terjadi sebelumnya bisa terhindarkan. Sementara itu, Bruce sempat mengatakan sesuatu kepada Lois. Dia mengatakan, aku bisa saja memiliki kehidupan di luar gua ini bersamamu. Yang kemudian si Bruce pun pergi dengan menggunakan Batplane. Ya, agak sedih juga ya, merinding juga nih aku bacanya. Oke, lanjut. Pasukan dan armada Darkseid akhirnya tiba di bumi. Dia bersiap untuk menginvasi bumi dalam skala penuh. Justice League sendiri tidak akan mampu menghadapi mereka. Namun, kemudian kejutan kembali muncul, dipimpin oleh Superman. Semua pasukan dari seluruh dunia berkumpul untuk ikut bertarung bersama para Justice League. Wonder Woman memimpin pasukan dari Themyscira untuk ikut bertarung. Aquaman sendiri memimpin ketujuh kerajaan untuk ikut juga bergabung dalam pertempuran. Mereka semua sudah berdeklarasi bahwa para pasukan di darat harus menjadi sekutu, bukan musuh mereka. Dengan begitu, tentu saja Justice League mendapatkan bantuan dari semua kekuatan yang ada. Ya, peristiwa ini sama dengan invasi Darkseid yang pertama, yang waktu itu dia berhadapan dengan para All Gods. Tapi dalam momen yang kali ini, invasi kedua Darkseid ke bumi, kita melihat untuk pertama kalinya seluruh DC Universe bergabung, bertarung bersama-sama. Dengan bergabungnya juga pasukan dari Green Lantern Corps. Nah, dalam pertempuran tersebut, Queen Hippolyta tewas menyelamatkan sang anaknya. Dia mengatakan sangat bangga dengan apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan The Flash, sudah mampu menguasai kekuatannya. Dia bahkan mampu
mampu berada di dua tempat secara bersamaan. Sedangkan Cyborg berhasil melampaui kekuatan dari Mother Box. Dia berhasil mengendalikannya sendiri dan kemudian membuat semacam rantai kejadian yang berujung pada hancurnya kotak tersebut. Ya, tentu saja Darkseid pun langsung berubah menjadi sosok yang lemah. Pada akhirnya, Batman yang sekarat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua dengan menghancurkan Darkseid. Ya, pasca pertarungan, semuanya setelah selesai, di mana Diana menjadi ratu yang baru di Amazon, memimpin mereka untuk menerima kembali dunia luar dan menyebarkan kedamaian. Diana bahkan menghadirkan perdamaian dengan seluruh negara yang ada di dunia. Si Arthur Curry alias si Aquaman akhirnya diakui sebagai sang raja lautan yang sebenarnya. Oleh karena dia dapat menyatukan mereka semua. Dia juga dapat menghapuskan sikap skeptis para pemikiran orang-orang Atlantis, penduduk Atlantis terhadap manusia yang hidup di daratan. Sedangkan Cyborg berevolusi kembali menjadi seorang dewa di dunia digital. Si Cyborg bahkan mampu merubah dirinya menjadi terlihat seperti sosok manusia lagi. Di sisi lain, Lois menangisi kematian Bruce Wayne. Superman kemudian mendekat dan menyadari bahwa bayi yang ada di dalam rahimnya itu adalah bayinya si Bruce Wayne. Lois kemudian mengakui semuanya, tapi si Clark Kent sudah mengetahui semuanya dan dia tidak mempermasalahkannya. Si Clark Kent sendiri tidak marah atau kecewa dengan semua yang terjadi. Dia justru mendukung si Lois dan pada akhirnya dia memiliki alasan untuk kembali menjadi Bruce. Kemudian cerita berlanjut pada 20 tahun kemudian. Setelah mengingat kembali pengorbanan dari Batman, seorang kepala kepolisian kota Gotham GCPD yang bernama Barbara Gordon bertanya kepada Lois tentang apa yang akan dia lakukan kepada sang anak tentang ayahnya. Untuk pertama kali sejak beberapa dekade, kota Gotham kembali menjadi sarang bagi para penjahat. Lois kemudian mengajak sang anaknya itu ke Batcave dan mengungkapkan semuanya, bahwa sang ayah dari anaknya itu adalah Batman alias Bruce Wayne. Dan kemudian Gotham akan bersiap untuk menghadapi sosok Batman yang baru. Dan cerita pun selesai. Ya, itulah penggalan cerita dari Justice League Zack Snyder yang tertera pada storyboardnya. Walaupun pada akhirnya ini, di tahun 2022 ini, film Justice League Zack Snyder dikabarkan dalam rumor yang beredar adalah sebuah canon. Yang itu dapat dijelaskan dalam film The Flash nantinya, di mana ada krisis besar yang sedang akan direncanakan pada pihak Warner Bros kepada manajemen DC Film. Ya, semoga saja rumor ini benar adanya. Tulis komentar kalian mengenai video ini dan jangan lupa subscribe.